Halo para pendengar horor semua, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Malam Kelabu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berjudul Cafe 23, dan kisah ini ditulis oleh akun bernama Itsna Bahaudin. Dan kisah ini saya dapatkan dari sebuah website bernama cerpenmu.com. Dan baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak dan dengarkan cerita ini. Sekitar pukul 9 malam, dengan suasana begitu sepi di jalan raya, disertai gerimis yang kecil. Aku sedang duduk di kafe yang lumayan sepi karena hanya ada beberapa pelanggan dan pelayan yang sedang asik mengobrol di sebelah ruang kasir. Sudah beberapa minggu ini, aku selalu mampir ke kafe ini tiap Selasa malam. Awalnya karena hujan yang sering turun tanpa diduga-duga saat aku pulang kuliah. Jadwal kuliahku hari Selasa mulai dari jam 4 hingga pukul 8. Lumayan berat memang, mengingat musim penghujan di bulan-bulan ini. Kafe ini memang tak begitu spesial atau mewah, dan tak begitu menarik perhatian hanya dari tampak luarnya saja. Meskipun demikian, para pelayannya begitu ramah saat menyambut tamu. Mungkin itulah yang membuatku betah berlama-lama di sini. Entah apalagi hal yang tak ku ketahui yang membuatku merasa nyaman. Secangkir kopi baru saja diantar oleh salah satu pelayannya. Namanya Sari. Itulah yang ku ketahui setelah beberapa hari lalu berkenalan dengannya. Mukanya manis dan pastinya menarik, ramah, dan juga punya senyuman yang khas. Meskipun tak banyak, tapi aku pernah berbincang dengannya di sini. Pemilik kafenya juga terkadang turun langsung melayani para pelanggan. Namanya Pak Santoso. Dia juga terlihat begitu ramah, karena pernah berbincang lama denganku minggu lalu. Dia banyak berbicara tentang kehidupannya sendiri, dan jarang mau mendengarkan omonganku. Agak aneh memang, tapi aku anggap hal biasa saja. Karena memang orang tua tak mau mendengar yang lebih muda. Jam 10 malam, rokok di tanganku sudah hampir habis, dan aku berniat untuk langsung keluar dan pulang. Tapi sebelum itu, tiba-tiba Sari duduk di hadapanku dan memandangiku dengan senyuman khasnya. "Kenapa?" tanyaku. "Mas, tahun ini aku mau masuk kuliah di kampusnya Mas loh." "Oh ya?" Itulah awal perbincangan lamaku dengannya. Aku mengurungkan niatku untuk pulang dan malah terdampar di kursi itu hingga hampir larut malam. Memang hanya perbincangan sederhana, dan kebanyakan kata-kata dariku hanyalah apa yang ingin kupikirkan malam itu. Tapi ternyata Sari begitu asik untuk diajak ngobrol, malah dia duluan yang memulainya. Beberapa menit sebelum aku pulang, Pak Santoso ikut nimbrung di situ sambil bercanda tawa bersama kami, karena pelanggan yang masih tersisa memang hanya aku. Kafe tutup tengah malam, dan aku pun pulang ke rumah meskipun sedikit merinding karena jalanan yang sudah begitu sepi. Begitu Selasa berikutnya, aku langsung mampir ke kafe itu sepulang kuliah. Seperti biasa, Sari duduk di sampingku setelah melayani pelanggan yang lain, berbincang dan mengumbar senyumannya yang khas. Secangkir kopi, sebungkus rokok, dan sampai larut malam aku di situ hampir setiap Selasa malam. Terasa begitu nyaman dan membuatku terus-menerus mengurungkan niatku untuk keluar sebelum kafe itu tutup. Malam Sabtu aku sedang berdua bersama Sari. Meskipun bukan Selasa malam seperti biasanya, juga tak berada di Cafe 23, melainkan berada di taman kota seperti pasangan yang sedang kencan. Bukan karena itu sebenarnya, melainkan Selasa lalu Sari memintaku untuk menemaninya mencari perlengkapan untuk kuliah singkat 3 hari sebelum tahun ajaran baru.
Dia juga mengatakan untuk izin kerja semalam sudah dibolehkan oleh Pak Santoso. Hampir semua perlengkapan sudah didapatkan, seperti pakaian putih hitam, dasi, dan atribut lainnya. Kami duduk di sebuah kursi di pojok barat, sambil berbincang dan bercanda seperti biasanya di kafe. Suasana hangat dan nyaman juga terasa di tempat itu. Mungkin aku perlahan memang mulai jatuh cinta padanya, karena seakan mengangkat kaki untuk beranjak dari tempat itu saja menjadi begitu berat. Tiba-tiba dari belakang terasa seorang menepuk bahuku. Itu Ivan dan Dina yang sedang tersenyum-senyum dan kemudian berdiri di sampingku. Mereka berdua teman sekelasku di kampus. "Lagi ngapain lo di sini? Sendirian aja kayak orang hilang," ucap Ivan. "Emangnya lo pikir gue lagi duduk sama hantu?" "Hahaha, bisa aja lo. Ya udah ya, takut ganggu. Ayo Din." Mereka pun lalu beranjak dari tempat itu. Tak terlihat ada reaksi berarti dari Sari saat ada mereka. Dia bahkan seolah tak peduli dan terus memandangiku sambil tersenyum. Pukul 11:30 malam, dan aku sudah berdiri di depan sebuah rumah sederhana, tak jauh dari Cafe 23. Sepi dan gelap, hanya lampu teras yang menyala. Sari langsung membuka pintu yang tak terkunci dan memaksaku untuk masuk ke dalam. Aku duduk di sebuah kursi di ruang tamu yang menyala lampu putih. Secangkir kopi lalu diletakkan olehnya di atas meja kaca. "Kayak di kafe aja ya," ucapku sambil mencoba membuatnya tersenyum lagi. "Kamu sendirian di rumah ini," ucapku lagi. Sari hanya menggeleng sambil tersenyum. "Orang tuaku udah tidur duluan." Terdengar ucapan itu yang masih terasa begitu kental teringat olehku. Jam di kamarku sudah menunjukkan pukul 9 lebih beberapa menit. Aku masih duduk di tempat tidurku dan meremas-remas rambutku, memikirkan apa yang terjadi padaku. Seingatku, aku duduk di rumah Sari dan mengambil cangkir berisi kopi semalam. Setelah itu aku langsung memandangi jam dinding di kamarku dengan bingung seperti terbangun dari tidur. Lalu apa yang terjadi semalam? Apakah kejadian semalam cuma mimpi? Tapi bagiku terasa seperti sangat nyata. Mengendarai sepeda motorku dan berangkat ke kampus beberapa menit setelahnya. Di kampus sendiri ada banyak calon mahasiswa baru yang memakai pakaian hitam putih sedang duduk di lobi depan. Aku sedikit memperhatikan mereka, berharap ada Sari di salah satu dari mereka dan menanyakan kejadian semalam. Tapi tak ada dari mereka, dan aku langsung naik ke lantai 3 menuju ke kelas yang sudah mulai berlangsung kuliah. Di depan tempat dudukku ada Ivan dan Dina yang sedang asik ngobrol tanpa menghiraukan dosen di depan. "Lo nggak ikutan ngurusin mahasiswa baru, Din? Biasanya aktif," ucapku sambil memenggangi pundaknya dan memajukan sedikit kursiku. "Bentar, habis kuliah ini, tugasku cuma ngabisin mereka doang kok." Kebetulan. Mana daftar absensinya?" "Ya masih di ruang dosen lah, belum tak ambil." Saat kuliah selesai, Dina memang langsung pergi setelah keluar dari ruangan kelas. Dan Ivan kemudian berjalan turun bersamaku menuju lobi sambil membicarakan semalam saat aku bertemu dengannya di taman. Dia membenarkan hal itu, hanya saja aku masih belum menyinggung tentang Sari padanya. Dan sampai di depan ruang dosen, kulihat Dina yang sedang membawa beberapa lembar kertas absensi bersama dengan 2 mahasiswi lainnya. Aku pun langsung menghampirinya dan merebut kertas itu. "Ngapain lo, Vin?" "Cewek yang semalam itu, dia juga ikutan PSU hari ini. Katanya dia masuk ruang 23. Gue cuma melihat aja," ucapku sambil memperhatikan kalau nama Sari memang ada di absensi kelas itu. Sari Hayuningsi. Kertas itu langsung direbut kembali oleh Dina dan menatanya dalam sebuah mug. "Udahlah, aku ntar telat lagi," ucapnya sambil berlalu bersama 2 mahasiswa itu menaiki tangga. "Lo tadi nyari siapa sih?"
Ucap Ivan sedikit bingung. Itu cewek yang semalam duduk bareng gue di taman, yang tiba-tiba aja ada alonya nongol. Cewek? Iya, lihat ke kelasnya aja yuk, ntar gue tunjukin, ucapku. Saat kami berdiri di depan ruang 23, mengintip dari pintu kaca sambil memperhatikan kalau hampir semua mahasiswi terlihat sama dengan pakaian hitam putih. Hanya saja tak kulihat ada keberadaan Sari di antara mereka. Kupikir dia tak berangkat, atau kenapa? Padahal semalam dia masih baik-baik saja. Tapi namanya benar ada di kelas ini. Dia nggak masuk kayaknya. Kenapa nggak lo SMS atau telepon aja sih? Aku langsung terkaget dan menyadari kalau bahkan selama ini aku tak pernah menanyakan nomor ponsel padanya. Karena hampir tiap Selasa malam aku hanya terbuai saat di hadapannya. Dia kerja di Cafe 23 di Jalan Brigjen kalau malam. Tiap Selasa kan kita pulang malam. Aku ke situ terus 2 bulan ini. Dia emang gak cantik-cantik banget, tapi gue nyaman kalau bareng sama dia, Van. Gak tahu deh. Ivan langsung merangkul pundakku dan menarikku berjalan menjauh dari depan kelas itu. Aku sendiri masih bingung apa yang dia lakukan. Dia tak berkata banyak dan terus menarikku menuruni tangga. Entah apa yang ingin ditunjukkannya. Sampai sepeda motornya berhenti di lokasi yang hampir tak asing bagiku. Jalan Brigjen Encung. Gue nggak tahu apa yang lo omongin, Vin. Tapi gue dulu juga beberapa kali pernah datang ke sini bareng sama Dina. Terakhir kali, waktu semester 2-an lalu. Tapi seinget gue, kafe ini terus kebakaran dan ada beberapa pelanggan ikut mati sama pegawainya. Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Di hadapanku memang hanya puing bangunan yang kosong, disertai beberapa rerumputan yang mulai menyelimutinya. Lalu apa tiap Selasa malam ku alami? Aku benar-benar mengingatnya dengan jelas, dan tak sedikit pun terasa seperti mimpi. Aku langsung bergegas menyuruh Ivan membawaku ke rumah Sari semalam. Rumahnya masih ada, dan hampir terlihat sama seperti apa yang ada di pikiranku. Hanya saja tak terlihat seorang pun di sana. Lampu teras juga masih menyala remang redup. Aku begitu menjadi bingung dan terus gemetar dari tadi. Selasa, 20 November 2 tahun lalu. Sekitar pukul 8 malam, Cafe 23 terbakar. 4 orang meninggal dunia, beserta 1 orang pengunjung. 9 orang menderita luka bakar serius. Itu yang kudapatkan dari informasi di koran yang diberikan oleh Ivan sore tadi. Sari, Pak Santoso, dan pelanggan yang duduk lain di meja bersamaku di dalam kafe itu. Perasaan nyaman di dalamnya. Sampai hari ini, aku masih mempertanyakannya.